Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pastinya baik dan sehat. Walaupun harus belajar di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang materi ketika bumi berhenti berputar. Nah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kalian semua. Dari pembelajaran ini, diharapkan kalian semua yang pertama dapat memahami pengertian hari akhir. Yang kedua, menyebutkan macam-macam dan tanda-tanda hari akhir. Dan yang ketiga, dengan belajar materi ini, kalian dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku dan akhlak mulia. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran ini. Tapi sebelumnya, ada yang masih ingat tidak? Iman kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang keberapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Yuk, kita ingat bersama yuk. Rukun iman itu 6 perkara. Percaya pada Allah, juga malaikat. Percaya pada Rasul dan kitab-kitabnya. Percaya pada hari kiamat, juga qada dan qadar. Rukun iman itu 6 perkara. Percaya pada Allah, juga malaikat. Percaya pada Rasul dan kitab-kitabnya. Percaya pada hari kiamat, juga qada dan qadar. Rukun iman yang keberapa anak-anak? Bagus, betul semua. Bahwa iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Ada yang tahu tidak? Apa sih sebetulnya hari akhir itu? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita lihat video berikut ini.
Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, di mana alam semesta hancur dulu, semua makhluk di dalamnya mati. Peristiwa hari kiamat ini akan benar-benar terjadi, dan hal ini pun sudah diterangkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca bersama-sama surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farazil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man saqulat mawazinu, adapun orang-orang yang berat timbangannya, bahwa fi 'aizatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Begitulah anak-anak peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka apa yang akan terjadi? Dunia hancur, seluruh makhluk akan mati. Demikian anak-anak yang akan terjadi ketika hari kiamat. Kita sebagai orang yang beriman harus percaya betul-betul bahwa hari kiamat itu pasti ada. Bagaimana anak-anak? Masih semangat untuk belajar? Kita lanjut ya. Kiamat ada dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah hancurnya alam di sekitar kita, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain, yang mana peristiwa itu terjadi di sekitar kita. Yang kedua, kiamat kubra. Kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam beserta isinya, seperti tayangan video tadi yang telah kita lihat bersama. Bagaimana anak-anakku? Paham apa itu hari kiamat? Semoga paham semua. Alhamdulillah. Setelah mengenal hari kiamat, kita pasti akan bertanya, kapan sih terjadinya hari kiamat itu? Kapan sih sebetulnya hari kiamat itu nanti akan terjadi? Ada yang tahu tidak jawabannya? Jawabannya adalah tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadinya hari kiamat. Tetapi tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat bisa kita lihat. Di antaranya, 1, banyak ulama muslim yang wafat. 2, ilmu agama dianggap tidak penting lah. 3, maksiat, kejahatan semakin merajalela. Yang keempat, banyak orang laki-laki menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Yang kelima, peperangan terjadi di mana-mana. Ada lagi tanda-tandanya, yaitu minuman keras, narkoba yang sekarang ini masih digembor-gemborkan. Ya, anti narkoba, anti narkoba.
itu pun sekarang bisa kita lihat di mana-mana. Nah, coba anak-anakku. Dari tanda-tanda tadi itu baru sebagian tanda-tanda. Sudahkah benar-benar terjadi di saat ini? Coba kita telusuri satu persatu. Yang pertama, banyak para ulama besar yang telah meninggal dunia. Di tahun ini saja kita kehilangan ulama yang luar biasa karismatiknya. Di antaranya siapa? Ada Ustadz Arifin Ilham. Beliau telah meninggalkan kita. Ada lagi satu ulama yang luar biasa telah meninggalkan kita juga. Beliau adalah Kiai Haji Maimun Zubair. Yang kedua, saat ini nih banyak orang-orang yang menyepelekan agama. Kalian sendiri coba mau tanya. Setelah kalian lulus dari TPQ, dari Madin, ada yang melanjutkan berikutnya? Kalau ditanya, saya sudah lulus Bu, saya sudah lulus, akhirnya tidak mau ngaji lagi. Ini artinya kalian juga sudah menyepelekan agama. Yang ketiga, maksiat merajalela. Banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya, yang berani kepada ibunya. Tapi kalian jangan ya, Bu Guru yakin kalian semua anak-anak yang soleh dan soleha, birrul walidain. Dan ada lagi, jumlah perempuan dengan laki-laki sekarang ini sudah banyak perempuan. Coba kamu lihat di kelas kamu masing-masing. Jika di buku absen, jumlah perempuan dengan laki-laki sudah banyak perempuan. Dari sekian banyak tanda-tanda, ini sudah muncul. Berarti bisa disimpulkan bahwa datangnya hari kiamat sudah dekat. Maka apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui bahwa hari kiamat itu akan benar-benar terjadi? Yang harus kita lakukan yaitu setelah mengerti semuanya, kita bisa mengambil hikmah. Karena kita percaya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Yang pertama, dengan percaya bahwa hari kiamat itu akan benar-benar ada, maka kita harus yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, jelas bertambah semangat mengerjakan kebaikan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kalian lakukan. Sholat, mengaji, belajar, dan berbakti kepada orang tua, guru, ataupun saling menyayangi sesama teman. Yang ketiga, jelas menghindari larangan Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang Allah, karena semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Dan jangan lupa untuk kalian semua selalu bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Demikian anak-anakku, materi tentang hari akhir, dan sebagai bahan evaluasi jangan lupa kerjakan soal berikut ini. Dan kalau sudah selesai, jangan lupa ya, kirim ke bapak atau ibu gurumu lewat WA bisa, WA grup bisa, lewat email juga bisa. Oke, selamat mengerjakan. Demikian anak-anakku, materi pembelajaran kali ini. Tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya beriman. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.